Halo semua, ketemu lagi dengan saya di pertemuan 2 mata praktikum interaksi manusia dan komputer. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang design thinking by IDEO, focus group discussion, persona, card sorting, dan user journey. Yang pertama ada design thinking by IDEO. Design thinking merupakan metode untuk menyelesaikan masalah yang berfokus pada pengguna. Design thinking dipopulerkan oleh pendiri IDEO, David Kelley dan Tim Brown, konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Design thinking memiliki beberapa elemen penting seperti yang pertama, people-centered. Pada metode ini ditekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, highly creative. Metode ini dapat digunakan kreativitas sebebasnya, tidak perlu aturan yang terlalu kaku dan baku. Yang ketiga ada hands-on. Proses desain memerlukan percobaan langsung oleh tim desain, tidak hanya pembuatan teori atau sebuah gambaran di kertas. Yang keempat ada iteratif, yang proses desain merupakan suatu proses dengan tahapan-tahapan yang dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dan menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik. Selanjutnya berikut tahapan design thinking by IDEO. Yang pertama ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Berikut penjelasannya. Empathize pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer. Hal ini dapat dilakukan dengan bertemu langsung, melakukan wawancara, dan dapat bertindak seolah menjadi mereka. Hal ini dilakukan agar permasalahan customer yang ingin diselesaikan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada define. Informasi yang telah dikumpulkan pada tahap empathize dianalisis dan disintesis untuk menemukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap ini akan membantu penyelesaian masalah customer karena telah dilakukannya penetapan masalah. Yang ketiga ada ideate. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide akan ditampung demi penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin di awal fase ide. Yang ketiga ada prototype. Perlu dihasilkannya suatu produk nyata. Produk tersebut dapat diuji dalam tim sendiri atau ke beberapa orang lain. Ketika ada masukan, maka dilakukan perbaikan pada prototype, sehingga nantinya akan menghasilkan prototype yang benar-benar bagus. Dan yang terakhir ada tes. Pada tahap ini dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk kepada masyarakat atau kepada user. Dari pengalaman pengguna dalam menggunakan produk uji coba, maka akan didapatkan masukan untuk membuat produk yang lebih baik dan melakukan perbaikan pada produk yang ada. Lanjut, pembahasan kedua ada focus group discussion. Focus group discussion ini sendiri pengertiannya adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Persiapan dan desain rancangan FGD, yaitu yang pertama membentuk tim. Tim ini bisa di dalamnya bisa ada moderator, notulen, atau kalau misalnya kalian melakukan focus group discussion secara offline, ada role yang sebagai prepare, ibaratnya dia tuh yang nyiapin, mau ketemuan di mana nih gitu, terus dia yang nentuin siapa aja pesertanya kayak gitu. Terus yang kedua memilih dan mengatur tempat, itu tadi role-nya. Yang ketiga menyiapkan logistik. Yang keempat menentukan jumlah peserta. Yang kelima requirement peserta. Jadi persiapan logistik itu ya apa aja yang diperluin, barang-barang apa aja yang diperluin untuk diskusi ini. Yang keempat itu menentukan jumlah peserta. Jumlah peserta yang efektif itu ada beberapa macam. Ada yang bilang 4-7 orang itu efektif. Ada yang bilang juga 7-12 itu
masih efektif untuk diskusi. Kalian bisa explore lagi, nanti cari-cari di Google tentang FGD ini. Nah, selanjutnya ada menyusun pertanyaan FGD. Penyusunan pertanyaan-pertanyaan atau guideline pada FGD dilakukan dengan melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tujuan penelitian FGD itu apa sih? Terus tujuan diadakannya itu apa? Yang ketiga, memahami jenis informasi seperti apa yang ingin didapatkan dari FGD. Yang keempat, menyusun dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus. Yang kelima, pertanyaan dibuat ke dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan tentunya mudah dipahami oleh peserta. Dan yang terakhir, sebelum melakukan FGD yang sebenarnya, lakukan roleplay terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan tujuan penelitian maupun diadakannya FGD. Dan apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh peserta FGD. Jadi, balik lagi, FGD itu kan fokus group discussion. Jadi diskusi ini tuh informal, santai, tapi tetap harus fokus ngebahas masalah apa dan tujuannya tuh apa. Jadi nggak boleh diskusi ini tuh ngebahasnya melebar kemana-mana gitu. Oke. Yang ketiga ada persona. Persona adalah dokumentasi yang berisi penjelasan tentang karakteristik user digabungkan dengan tujuan, kebutuhan dan ketertarikannya yang menjadi target user yang didapatkan dari hasil penelitian tentang user yang sesuai target. Jadi, kalian udah ngelakuin fokus group discussion ini misalnya. Nah, kalian buat nih personanya. Kalian mau mewawancari siapa, terus kebiasaan orang tersebut seperti apa, kesulitannya apa, kebutuhan dan harapannya apa. Ini maksudnya tingkah laku itu menulis tentang aktivitas dan interaksi apa saja yang biasa dilakukan oleh pengguna terhadap aplikasi. Jelaskan fitur-fitur apa saja yang digunakan dan perasaan yang dirasakannya saat menggunakan aplikasi. Nah, di bagian kesulitan itu buat daftar atau penjelasan atau deskripsi atau kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan yang berisi keluhan-keluhan dari pengguna terhadap kesulitannya dalam menggunakan aplikasi. Yang terakhir ada kolom kebutuhan dan harapan, buat daftar penjelasan dan lain-lain yang berisi kebutuhan dan harapan-harapan dari pengguna terhadap pengguna aplikasi. Jadi setelah kalian wawancara, tadi kan wawancara fokus group discussion itu, kalian susun dulu nih pertanyaan-pertanyaannya tuh apa aja sih yang kalian mau tanyain biar fokus. Nah, terus kalian rangkum nih, kalian buat personanya. Jadi kan ketika kalian wawancara, kalian akan dapat tuh, kalian bisa analisa ini tuh sebenarnya usernya biasanya kayak gini loh kebiasaannya. Atau pada saat menggunakan aplikasi user A mengalami kesulitan bla 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 gitu. Jadi nanti kalian rangkum ke dalam persona ini. Nah, ini contoh persona, ada misalnya nama Irfan Sabdo Mustafa, usia 21 tahun, status pekerjaannya freelancer sebagai desain dan programming. Kebiasaannya kalian bisa baca ya, ini contoh persona untuk penggunaan aplikasi Jack1 Mobile. Saya biasa menggunakan aplikasi Jack1 Mobile untuk memeriksa saldo. Memeriksa saldo itu fitur yang ada di Jack1 Mobile. Apakah jasa freelance saya sudah masuk atau belum? Selain itu, saya kerap melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi dengan memanfaatkan fitur transfer 2. Dia sudah menggunakan 2 fitur. Dari Jack1, baik secara Bank DKI maupun dengan bank lain. Saya juga pernah menggunakan fitur scan to pay untuk membayar suatu minuman di gerai merchant Bank DKI. Nah, ini bagian dari kebiasaan dari Irfan. Lanjut, kesulitannya itu saat memasukkan nomor rekening tiap kali melakukan transfer, padahal berulang setiap bulannya. Ini cukup menyebalkan. Terus, saya tidak mengerti fungsi dari fitur favorit. Kebutuhan dan harapan, saya membutuhkan peletakan fitur-fitur yang tidak membingungkan. Yang kedua, perubahan tampilan antarmuka pengguna atau UI yang lebih baik lagi rasanya diperlukan. Yang ketiga, bisakah beberapa fitur yang tidak berfungsi dapat dihilangkan? Nah, ini kan termasuk ke dalam kebutuhan dan harapan. Bisa nggak sih? Tadi kan di persona sendiri itu bisa
berupa penjelasan daftar, penjelasan deskripsi kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Jadi jenis kalimat apapun boleh, asalkan menggambarkan kesulitan atau kebutuhan dan harapannya gitu. Lanjut, card sorting. Pengertian dari card sorting itu, metode card sorting ini memberikan pilihan pada sekelompok user untuk menentukan item produk atau fitur yang lebih diutamakan atau yang menjadi fokus utama. Peneliti membuat beberapa pilihan dalam bentuk kartu, kemudian diberikan pada user untuk diurutkan sesuai prioritas. Nah, card sorting ini ada dua caranya. Yang pertama, partisipan mendapatkan kumpulan dari kartu. Kartu itu berisi kayak apa aja sih poin-poinnya gitu. Misalnya di sini poinnya itu ada airplane, frogs, train, leaf, bus, dan grass. Nah, partisipan ngesortir atau sorting tuh bahasa Indonesianya mengurutkan. Berarti partisipan atau user atau orang-orang yang kalian wawancarai itu memilih nih, ngurutin dari kumpulan kartu yang kalian kasih, terus mereka milih ngurutin tuh, masukin ke dalam grup. Misalnya grass, frog, leaf itu dari natural, terus bus, train, airplane itu mekanikal, kayak gitu. Nah, atau bisa juga ketika partisipan atau user mendapatkan kumpulan dari kartu, mereka lalu mengurutkan atau memasukkan ke dalam grup dan mereka membuat labelnya sendiri, things that are green dan vehicles gitu. Jadi kan namanya grup ini bisa namanya ini, padahal poin-poinnya sama tapi hanya labelnya aja beda kayak gitu. Jadi terserah kalian yang mau menentukan apa labelnya atau si user yang menentukan itu tuh termasuk ke dalam label apa gitu. Oke, contoh card sorting pada Jackman Mobile. Yang pertama ada promo dengan di dalamnya ada promo info bla bla bla. Nah, ini tuh kondisi awal dari stack of card. Jadi kalau misalnya mungkin secara offline bener-bener mungkin pakai sticky notes atau kertas yang dipotong-potong kayak gitu. Ada beberapa poin. Nah, ini kondisi awalnya. Setelah itu dilakukan sorting, apa sih yang nggak perlu gitu, apa sih yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Nah, ini yang hitam tidak dibutuhkan atau mau dihilangkan. Nah, lanjut, ini bagian dari labelingnya tadi. Misal scan to pay adanya di beranda, terus di transaksi itu ada apa aja sih, informasi apa aja, dan lain-lain. Oke, lanjut. Bagian keempat yaitu user journey. User journey adalah kumpulan dari langkah-langkah. Langkah ini menggambarkan berbagai skenario kemungkinan soal bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk yang kamu desain atau suatu aplikasi. User journey bisa menggambarkan dua hal. Pertama, soal bagaimana pengguna tengah berinteraksi dengan suatu aplikasi atau bagaimana pengguna sedang berinteraksi dengan suatu aplikasi. Yang kedua, soal bagaimana pengguna bisa berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Misalnya aplikasi transportasi online, urutan penggunaannya adalah 1. Pengguna membuka aplikasi. 2. Pengguna memesan transportasi. Yang ketiga, transportasi datang, ia naik dan pergi ke tujuan. 4. Sesampainya di tujuan, pembuka kembali membuka aplikasi. Maksudnya pengguna ya, pengguna kembali membuka aplikasi. Yang kelima, pengguna menyelesaikan pesanan. Yang keenam, aplikasi ditutup. Jadi benar-benar urutan dari langkah-langkah kayak gitu. Nah, ini contohnya. Misalnya ada aplikasi pemesanan hotel gitu. Pada saat mencari hotel, saya membutuhkan hotel penginapan secara cepat. Jadi di sini ada step-step apa yang dilakukan. Kalau tadi kan step-stepnya ini kan pengguna membuka aplikasi. Nah, needs pada saat membuka aplikasi dia mau ngapain gitu. Ini kalau di sini mencari hotel, needs-nya itu saya membutuhkan hotel atau penginapan secepat mungkin.
touch pointnya, saya membuka aplikasi dan langsung melihat daftar rekomendasi hotel terbaik di sekitar saya. Nah, yang kedua, pada saat proses pemesanan hotel, needs-nya, menurut saya memesan kamar hotel di smartphone sangatlah merumitkan. Saya mengklik pilihan hotel yang saya sukai dan menyelesaikan pemesanan kamar hotel dengan 7 kali klik. Saya tidak menyukai proses pemesanan kamar hotel yang merumitkan ini. Jadi ada needs, touch point, pain point. Pain point itu sebenarnya kayak yang dia nggak sukain gitu loh. Akses yang lebih cepat, apa saya bisa menggunakan aplikasi ini di lain waktu untuk pemesanan yang sama dengan langkah yang cepat. Aplikasi meminta saya untuk membuat akun. Akan sangat menyulitkan jika harus melakukan proses pemesanan yang panjang untuk tiap kali memesan. Nah, jadi yang di paling bawah ini seems like expression, senang, biasa aja, terus sedih atau kesel gitu. Nah, ini user journey. Ini ada di bagian kanan ada atas, ada storyboard. Saya memiliki jadwal yang padat hingga akhir tahun. Beruntungnya jadwal saya selesai 1 minggu lebih awal. Saya ingin habiskan untuk liburan meskipun dadakan. Nah, storyboard ini mengacu ke, oh dia liburan, berarti dia mau memesan hotel kayak gitu. Oke, udah selesai. Nah, ini untuk activity-nya, kalian melakukan focus group discussion untuk mengumpulkan data. Nanti dijelasin lagi lebih lanjut di Google Meet. Yang kedua itu membuat card sorting. Yang untuk laporan akhirnya kalian membuat persona, membuat card sorting dan user journey. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.